你的左手确实有刻杀神识。冰宁，你没事吧？ Di sisi lain terlihat Wu Tailai dari kediaman Raja Nanli memberikan hormat kepada Tuan Muda Papilu Naga Merah yang bernama Luo Qixing. 南离王府乌泰来自哪里？ Setelah Luo Li selesai berlatih, terlihat Luo Li beserta Yue Bingning beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya danau yang ada di sana. Kemudian Yue Bingning bertanya, apakah Luo Li menyalahkan Liu Hongyan karena membuat Luo Li berpartisipasi dalam ujian Maharaja. Mendengar perkataan itu, tentu saja Liu Hongyan tidak masalah akan hal itu, karena Luo Li mengerti betul kekhawatiran Liu Hongyan. Kemudian Yue Bingning pun menjelaskan bahwa semenjak Liu Hongyan menjabat sebagai Yang Mulia di negara Beishui, ada banyak kritik di pengadilan, terutama dari Raja Xuanlong. Karena Raja Xuanlong menginginkan bahwa seharusnya dialah yang menjabat sebagai Yang Mulia di negara Beishui. Oleh karena itulah Raja Xuanlong habis-habisan mengkritik Liu Hongyan. Tetapi Liu Hongyan tidak meladeninya, karena dia harus menjaga reputasi kediaman Raja Nanli dan juga Luo Li. 担着一个名头，所以 你可是北水国第一神师。 Setelah mendengar penjelasan itu, semangat api yang ada di tubuh Luo Li seketika membara. Karena pengorbanan Liu Hongyan terhadap dirinya beserta keluarganya sungguh luar biasa. Maka dia bertekad di ujian Maharaja yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Dia benar-benar harus lulus ujian, dan dia akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian dia juga akan membuat Raja Xuanlong kehilangan muka di depan semua orang. 我一定会闯过试炼，为红颜。我相信你。 Singkat cerita, ujian Maharaja pun sudah tiba. Terlihat Yang Mulia kita Liu Hongyan beserta pahlawan kita Luo Li. Terlihat mereka memasuki lapangan. Dan juga si Caduk Raja Xuanlong beserta putranya pun sama-sama datang ke sana. Kemudian semua masyarakat pun terlihat sangat menghormati mereka semua. 陛下万岁！ 平身。 Sebelum ujiannya dimulai, Yang Mulia Liu Hongyan menjelaskan bahwa pada dasarnya ujian ini sebenarnya tak perlu diselenggarakan untuk Luo Li, karena Luo Li sudah mewarisi hak sebagai raja, yaitu penerus dari Raja Nanli. Namun Raja Xuanlong dengan dalih putra Raja Nanli tidak berlatih ilmu seni bela diri, maka dia menginginkan agar Luo Li segera dihapus dari daftar ahli waris sang Raja Nanli, karena tidak memenuhi syarat menjadi penerus sang Raja Nanli. 国以武立国，早有南离王魏国，玄龙王以南离王独。玄龙王这是什么意思呀？ Dan setelah itu, kemudian Yang Mulia Liu Hongyan menjelaskan lagi, jikalau Luo Li bisa melewati 3 level pertama, maka dia akan dinobatkan sebagai Raja Nanli yang baru. Namun di saat ujian itu akan dimulai, tiba-tiba. 且慢，本王得知， Ya, Raja Xuanlong memanggil seseorang untuk datang ke sana. Dan seperti yang kita lihat, itu adalah Luo Qixing, Tuan Muda dari Papiliun Naga Merah. Entah apa maksud dan tujuan Raja Xuanlong, yang pasti dia ingin benar-benar menggagalkan Luo Li untuk tidak lulus ujian Maharaja. 罗赤行，他是谁？ 赤龙阁少主。 Kemudian Raja Xuanlong mencibir bahwasanya sebelum Raja Nanli wafat, dia meninggalkan sepucuk surat, yang mana isi dari surat tersebut adalah dicantumkannya keturunan Raja Nanli yang lain. Dan ternyata yang dimaksudnya itu adalah Luo Qixing. Ya, Luo Qixing ini ternyata adalah adik dari Luo Li. Lalu Raja Xuanlong mencibir lagi bahwasanya Luo Qixing ini juga akan mengikuti kompetisi ujian Maharaja. Dan siapapun yang menang maka akan dinobatkan sebagai Raja Nanli yang baru. 下了，宣。回你只有老臣亲手保管。提及自己另一个后代身份，后者即为南离王。陛下 Mendengar perkataan itu, Luo Li mencibir apakah seorang anak haram bersaing untuk mendapatkan posisi dengan putra kandungnya. Itu hal konyol. Sebelum kemudian Luo Li pun akhirnya menyetujui perkataan Xuanlong. 合适吗？本王得为这王苦心钻营，我岂有不？霸王试炼开始。
Sebelum ujiannya dimulai, kita flashback ke beberapa hari yang lalu. Ternyata usut punya usut, seseorang datang ke sana yang bernama Wu Tailai atas perintah dari sang Raja Xuanlong. Raja Xuanlong menginginkan bahwa Luo Qiqing dapat mengikuti ujian Maharaja yang sebentar lagi diselenggarakan. Pada awalnya, Luo Qiqing tak peduli akan hal itu karena ayahnya, Raja Nanli, mengabaikannya selama 10 tahun. Akan tetapi setelah Wu Tailai menjelaskan bahwa sekarang posisi Raja Nanli sedang kosong, dan jikalau Luo Qiqing tidak ikut berpartisipasi, maka ditakutkan Luo Li yang terkenal akan keidiotannya akan menjabat sebagai Raja Nanli yang baru. Setelah mendengar kakaknya itu yang bernama Luo Li dan mengingat bahwa kehidupan Luo Li sangatlah nyaman dibandingkan dengan dirinya, maka terlintas sebuah pemikiran di benak Luo Qiqing, yaitu rasa iri kedengkian, yang seketika membuatnya bertekad akan menghancurkan segala sesuatu yang dimiliki oleh Luo Li. Dan tak lama kemudian, datanglah ibu dari Luo Qiqing yang memberikan restu kepadanya, lalu mencibir. Nah, ambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Dan singkat cerita, kita akan diperlihatkan Luo Li beserta Luo Qiqing yang sebentar lagi akan menjalani ujian Maharaja. Dan ya, ujian Maharaja pun dimulai dengan memperlihatkan level ujian yang pertama. Terlihat banyak sekali serigala yang menghadang mereka berdua. Dan terlihat Luo Qiqing dapat dengan mudah mengalahkan serigala tersebut. Namun di sisi lain, hal yang tak terduga-duga pun muncul, di mana Luo Li ternyata lebih mendominasi dalam hal membunuh, sehingga membuat Raja Xuanlong beserta putranya pun terheran-heran. Akan tetapi Yang Mulia Liu Hongyan melihat ada yang aneh, di mana serigala yang menyerang Luo Li nampak 2 kali lipat lebih banyak daripada yang menyerang Luo Qiqing, yang membuat Yang Mulia Liu Hongyan pun sedikit marah. Akan tetapi Raja Xuanlong dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia mencibir bahwa itu sengaja disetting seperti itu karena Luo Li tumbuh besar di samping Raja Nanli, sementara Luo Qiqing itu sebaliknya. Namun seperti yang kita sudah perkirakan, semua ini jelas adalah rencana yang disiapkan untuk mencegah Luo Li lulus ujian. Kemudian kita diperlihatkan dengan Luo Li yang dengan sedikit susah payah dapat mengalahkan serigala-serigala tersebut. Namun alangkah buruknya nasib dia, karena dia harus terkena gigitan serigala yang mengandung banyak racun, yang membuat penonton pun sedikit panik. Akan tetapi hal yang mereka tidak tahu adalah bahwa sebenarnya Luo Li kebal terhadap segala racun, karena Luo Li dapat mempraktikkan teknik naga surgawi tingkat 3 yang membuat dirinya terlihat baik-baik saja dan bisa mengalahkan semua serigala tersebut. Namun di saat semuanya menghela napas, tiba-tiba datanglah seekor serigala dengan ukuran yang lebih besar dan juga memancarkan aura yang lebih mengerikan. Itu datang dan menyerang Luo Li. Akan tetapi dengan sikap percaya diri di hatinya, disertai semangat juang yang tinggi, hal itu pun tidak ada apa-apanya baginya, yang membuat dirinya dapat mengalahkan serigala tersebut dan langsung memasuki ujian level kedua.